Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita belajar geografi. Melanjutkan video sebelumnya, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Tingkat SMA kelas 12. Bab interaksi keruangan desa dan kota. Materi tentang kota. Part 2. Pengertian kota. Menurut Jaljuni, tahun 1996, kota adalah suatu daerah tertentu dengan karakteristik penggunaan lahan non-agraris, di mana penggunaan lahannya sebagian besar tertutup oleh bangunan. Menurut Pintarto mengatakan bahwa kota adalah sistem jaringan kehidupan dengan kepadatan penduduk tinggi, struktur sosial ekonomi yang heterogen, dan corak kehidupan yang materialistik. Ada beberapa fungsi kota, di antaranya A. Sebagai pusat industri, B. Pusat perdagangan, C. Pusat rekreasi dan kesehatan, D. Pusat kebudayaan, serta pusat pemerintahan. B. Klasifikasi kota. Berdasarkan jumlah penduduknya di Indonesia, kota dapat dibedakan menjadi 1. Kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000 sampai 100.000. 2. Kota sedang dengan jumlah penduduk 100.000 sampai 500.000. 3. Kota besar dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta. 4. Kota metropolitan dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 5 juta. 5. Kota megapolitan dengan jumlah penduduk lebih dari 5 juta. Klasifikasi kota berdasarkan fungsi dibedakan menjadi 1. Kota pusat perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional. Contoh, kota Singapura, Hong Kong, Jakarta. 2. Kota pusat kebudayaan, misal kota Yogyakarta, Surakarta. 3. Kota pusat perkebunan, misalnya Bogor, Tanjung Balai, Pematang Siantar. 4. Kota pusat pemerintahan, contoh Jakarta, Kuala Lumpur, Manila. 5. Kota pusat pertambangan, misal Timika, Tembagapura, Soroako. Klasifikasi kota berdasarkan perkembangannya atau pertumbuhan kota. 1. Tingkat eupolis, yaitu suatu desa yang telah berkembang dan telah menunjukkan ciri-ciri kehidupan perkotaan atau berkembang menjadi suatu kota baru. 2. Tingkat polis, yaitu kota yang masih memiliki ciri-ciri atau sifat agraris. Sebagian besar kota-kota di Indonesia masih berada pada tahap ini. 3. Tingkat metropolis, yaitu kota besar yang perekonomiannya sudah mengarah ke sektor industri, seperti Jakarta, Medan, Bandung, dan Surabaya. 4.
tingkat megapolis, yaitu wilayah perkotaan yang terdiri atas beberapa kota metropolis. Dalam beberapa hal, kota ini telah menunjukkan penurunan kualitas mendekati kemunduran. Contohnya, Bus West, jalur Boston ke Washington, dan San, jalur San Diego ke San Francisco. 5. Tingkat Trianopolis, yaitu kota yang kehidupannya sudah penuh dengan kemacetan lalu lintas, tingkat kriminalitas yang tinggi, dan penurunan pelayanan umum. 6. Tingkat nekropolis, yaitu suatu kota yang berkembang menuju kehancuran atau keruntuhan. Contohnya peradaban Romawi, Babilonia, Harappa, Aztec, Maya Inca, dan Mohenjo-daro. C. Struktur kota. Struktur kota selalu mengalami perkembangan struktur wilayahnya, baik karena pengaruh urbanisasi, pertambahan penduduk alami, maupun peningkatan di bidang teknologi. Menurut Yunus, terdapat banyak teori mengenai struktur kota, di antaranya A. Teori konsentris, B. Teori sektoral, C. Teori inti berganda atau pusat kegiatan banyak atau multiple nuclei teori. A. Teori memusat atau konsentris. Burgess berpendapat bahwa pola penggunaan lahan di perkotaan memperlihatkan zona-zona konsentris atau melingkar. Perhatikan gambar ini. Di situ terdapat zona 1 sampai zona 5. Keterangannya, zona 1 daerah pusat kegiatan DPK. Zona 2 merupakan zona peralihan, yaitu zona perdagangan beralih ke pemukiman. Ke zona ketiga, pemukiman kelas pekerja atau buruh. Zona keempat, pemukiman kelas menengah. Zona kelima, penglaju atau zona pemukiman beralih ke zona pertanian. Pada pusat zona lingkaran terdapat inti kota, merupakan pusat kegiatan ekonomi kota. Semakin ke tepi pusat zona akan terlihat pengurangan kegiatan ekonominya. B. Teori sektoral. Teori sektor oleh Homer Hart menyatakan bahwa struktur kota bukan merupakan lingkaran-lingkaran konsentris, melainkan berupa sektor-sektor terpisah dari dalam keluar. Hart bertitik tolak dari anggapan bahwa industri mengambil peranan yang lebih penting dan cenderung meluas di sepanjang jalan luar dari pusat. Ini merupakan gambarnya. Teori sektoral terdapat 5 zona, yaitu 1. Sektor pusat kegiatan bisnis terdiri atas bangunan kantor, hotel, bank, bioskop, pasar, dan pusat perbelanjaan. 2. Sektor kawasan industri ringan dan perdagangan.
3. Sektor kaum buruh atau kaum muda, yaitu kawasan pemukiman kaum buruh. 4. Sektor pemukiman kaum menengah atau sektor Madya Wisma. 5. Sektor pemukiman Adi Wisma, yaitu kawasan tempat tinggal golongan atas. C. Teori inti berganda atau teori pusat kegiatan banyak atau multiple nuclei theory. Harris dan Ullman menilai bahwa kota tidak seteratur penggambaran Burgess karena antar kawasan kota seolah berdiri sendiri. Ini merupakan teori inti berganda. 1. Pusat daerah kegiatan. 2. Zona transisi atau grosir dan manufaktur. 3. Zona pemukiman kelas rendah. Ini 3. 4. Zona pemukiman kelas menengah. 5. Zona pemukiman kelas tinggi. 6. Zona penglaju. 7. Zona industri berat. Untuk materi pola dan faktor-faktor interaksi desa dan kota, kita lanjutkan pada video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.